Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Perubahan suara Reboan, suara Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Usahakan menangisi hari kemarin. Namanya menangis ya, begitu. Tapi ini Kakak Damian, ini lirik selanjutnya ini luar biasa sekali. Lirik selanjutnya itu adalah tak ada yang jatuh dari langit dengan cuma-cuma. Semua itu usaha dan doa. Memang betul sih, tidak ada sih yang cuma-cuma jatuh dari langit. Betul Bang. Kecuali Mr. Bean ya. Mr. Bean memang jatuh-jatuh sudah jadi manusia gitu. Tapi kita yang lain kan butuh usaha, butuh doa, butuh segala macam gitu. Ya tapi gimana ya Bang, gue udah ngelamar tapi belum ada yang manggil. Tuh coba deh, tanya aja Pak Edi tuh teman curhat gue tuh. Pak gitu begitu juga. dong. Sama nasibnya mana gue. Kenapa tuh? Gue sekolahin mahal-mahal. Cari kerja susah. 2 tahun ini nggak dapat kerja. Pak gitu kurang bantu kali, belum berdoa. Saya sudah doa, saya sudah ikhtiar. Tetap belum dapat kerjaan. Takdirnya belum, itu mas sabar. Halo Kak Afiani. Ada apa kabar? Pak Faisal, aduh berjumpa di sini. Curhat apa sih? Pak, apa kabar Pak? Ini. Sehat Pak? Pak Gito dengan Kakak Damian. Kenapa? Damian masih nyanyi? Masih, cuman Tadi nyanyi bukan kamu ya? Bukan. Nanti suaranya beda. cuman itu tadi mereka bilang Pak Gito tuh anaknya sudah 2 tahun cari kerja, lamar-lamar, sudah berdoa segala macam belum dapat kerja begitu. Tapi banyak ya suara-suara yang kayak gitu ya, yang anak-anak muda terutama kayak pada resah gitu gak sih susah cari kerja? Iya. Kalau kamu kayak susah cari jodoh deh. Betul sih, betul sih. Ini pada nggak kerja nih makanya datang nonton di sini nih. Ini kerja juga loh. Oh, kerja jangan juga ya, salah. benar. Tapi ngomongin ini, aku Pak Mas Faisal, aku juga lagi nunggu temen nih, kayak cocok banget nih buat teman diskusi kita nih. Siapa tuh? Aduh, ntar kita. Dev. Halo Devi. Kakak Devi berjumpa di Dev. sini. Apa kabar? Ini Mas Faisal, Halo, ini Kak anak Devi. Nur. Jangan lama-lama. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Dev ya. Pas banget nih, Devi ini juga seorang sosiolog. Kalau Mas Faisal ini kan seorang pengamat ekonomi. Jadi cocok, ada apa sih kenapa? Nah pas nih kita bicara soal Anak ini. muda nih susah cari kerja, Ya. makanya jadi resah gitu kan. Tapi enak sambil duduk kali ya. Oh, ya, boleh. nggak sih? Siap. Oh silakan Mas Faisal, Mbak Devi silakan di sini. Dur, sini Dur. Ya. Ya. Sama ikut, Kakak Api kemana saya ikut? Kakak Devi di... Oh siap. Mbak Devi kalau di sebelah sini nggak apa-apa. Nah, menggantikan gitu dong. perannya Abdul. Iya, maksudnya biar Kamu saya- jadinya ditanya dia jadi kominya. Jangan dong, maksudnya biar saya dekat sama Kakak Api gitu. Oke, nah jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih ya, kita sapa dulu. Tapi sebelum kita nyimak, mau ngopi, mau ngeteh, ada siomay, batagor, ini semua UMKM yang ada di sini bisa Ada. dinikmati oleh semuanya ya. Mau minum bisa ke Angkong nih. Kong, tanyain ya Kong, sambil nanya kira-kira mau minum apa? Dur, kita sapa dulu nih Iya, betul. teman-teman semua. Hai semua pemirsa Metro TV. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Hai semua yang ada di Ya. sini, hai. Jadi senang banget kita berdua menyapa mereka semua dalam edisi perdana Suara Reboan. Suara Betul. Reboan ini apa sih Dur? Suara Reboan ini adalah suara perubahan di mana kami semua di sini itu untuk menampung aspirasi dan keresahan dari masyarakat. Wah, cocok banget nih makanya anak Betul, muda yang ada di sini betul, semuanya betul. ya. Oke, nah sekarang yang kita bahas ini adalah keresahan dari anak muda yang bicara soal lapangan kerja. Soal lapangan Bener kerja. nggak sih yang bikin susah itu karena lapangan kerjanya sedikit atau sebenarnya juga dari mentalitas dan kemampuan si pencari kerja ini tuh? Iya, jangan-jangan mereka manja-manja gitu. Apa-apa mau yang mudah-mudah. Iya, maunya gaji gede, kerjanya liburnya 5 hari, kerjanya 2 hari gitu ya. Betul. Ini semua juga mau. Dikit-dikit healing, Healing mungkin. gitu ya. Mental gitu. health gitu ya. Iya, kesehatan mental. Oke, tapi kita nggak sendiri, rekan-rekan semua, kita juga akan menyapa anak-anak muda Ya. yang juga lagi melakukan musyawarah Reboan. Ada teman-teman dari Makassar dan Kebumen. Halo Makassar, halo teman-teman dari Kebumen. Sebenarnya di belakang nih, kita sapa-sapa dulu di sini Nah, ya. mereka di situ. Ah, Yang Kebumen yang mana? Yang Makassar yang mana nih, Kak? kayaknya yang Kebumen yang sebelah kanan. Iya. Sebelah kanan, teman-teman Kita dari Kebumen. nih, yang dari Makassar sebelah kiri nih. Sebelah kiri.
Nah, jadi yang Makassar tuh orang Makassar Kiri suka sini ya? ngopi kan. Jadi saya Ya, tebak nih kayak yang di Makassar ini lagi di warung kopi nih. Tapi di Ya mejanya kan? mereka tidak ada coto Makassar ya di situ ya. Kayak udah selesai makan contohnya. Ya, sudah habis. Oke, baik. Sebelum kita diskusi lebih jauh sama Mbak Devi, sama Mas Faisal, kita simak dulu yuk. Ada cuplikan video mengenai keresahan anak muda mencari pekerjaan berikut ini. Yuk. Iya sih emang sih, saya ngalamin sendiri. Saya baru 2 bulan terakhir ini baru dapat kerja. Sebelumnya 2 tahun nganggur. Mungkin lebih dari 30 pendaftar di LinkedIn, di Glints. Jarang banget kepanggil, bahkan ada yang sampai 3 atau 6 bulan itu nggak kepanggil-panggil gitu. Karena mencari kerja di Indonesia itu tidak mudah membalikan telapak tangan. Jadi bukan cuma satu aspek kecerdasan atau keahlian kita, tapi juga koneksi dan juga pengalaman yang dilihat dari rekrutmen. Kalau gue sendiri sebagai lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi ya, secara peluang karir itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu content writing, dan yang kedua itu social media specialist. 2 role ini itu daya saingnya udah cukup tinggi gitu. Pada akhirnya hanya Gen Z dan milenial yang punya privilege tertentu gitu, yang bisa dengan mudah mendapatkan role ini secara profesional. Kopi manis. Itu dia tadi ya. Sudah habis ya? Sudah habis, kaget saya. Makasih Bang. Thank Gara-gara you. saya ngomong dan Abang Kong ini. Abang Engkong tuh gimana sih Engkong tuh tua konsepnya? sekali masalahnya. Udah Abang Engkong lagi Iya, kan? makanya Engkongnya tua Dia double sekali. degree, dua gelar. 2 gelar. Nah tadi kan itu kita dengar ya bagaimana keresahan dari anak-anak muda. Kita tanya dulu Mas Faisal, sebenarnya ya apa sih permasalahan kenapa anak-anak muda itu bisa dikatakan susah mencari kerja gitu? Angka dulu ya, kenapa anak muda susah itu pilihan tema yang tepat sekali. Karena kalau kita lihat angka pengangguran yang paling tinggi dan sangat tinggi itu usia 15 sampai 24. Oke. 16% dari mereka tidak dapat kerja. 15 sampai 24. Tapi kalau yang di atas 50 tahun itu cuma 1%. Di atas 50 tahun ya? Kayaknya udah kasih mau cari kerja deh. Ada ya 50 tahun yang cari kerja ya? Masih ada. Saya masih cari kerja ini. Oh iya, masuk kategori, tapi kan gak sulit. Udah pensiun. Iya. Lalu di antara usia-usia produktif itu, jadi seperti apa nasibnya nih dalam tema soal mencari lapangan pekerjaan? Sebetulnya udah turun. Di era COVID itu mencapai 18%. Istilahnya angka penganggur usia muda ya. Kita tertinggi di ASEAN. Kalau di Kamboja cuma 1%. Ya. Jadi kemampuan negara-negara di ASEAN ini untuk menciptakan lapangan kerja buat anak-anak muda lebih bagus daripada kita. Oke. Nah pertanyaannya kenapa tadi anak-anak muda itu makin sulit Ada loh datanya, kita sambil tampilkan datanya ya, coba. ya. Jadi tadi pengangguran usia muda Tinggi, tinggi, betul. kemudian kedua yang sudah dapat kerja makin tidak bermutu. Jadi dia dapat kerja, ada pekerjaannya, makin tidak bermutu. Si sumber daya manusianya. Kenapa itu? Pekerjaannya makin tidak bermutu. Oh. Jadi misalnya Gojek, membutuhkan high sarjana skill ngojek tinggi. kan pekerjaan tidak bermutu buat sarjana gitu ya. Jadi bisa dibilang itu separuh nganggur sebetulnya dia. Dia sebetulnya ingin mencari yang lebih baik tapi tidak dapat dan dia harus cari kerja apapun yang Untuk tersedia. menyambung hidup lah gitu ya. Nah itu tercermin dari data yang ditunjukkan oleh Metro TV juga. Dari hari ke hari memang angka pengangguran turun, harus diakui. Secara total turun, sekarang sekitar 5%-an. Walaupun kita pernah 2%-an pada era 80-an ya. Jadi kita masih tergolong tinggi. Nah dia dapat kerja tapi pekerja informal. Kayak grafik kayak gini ya. 60,1%. Jadi bayangkan tuh. Jadi lapangan kerja tercipta tapi makin tidak bermutu. Kalau saya boleh rinci lagi, 2/3 dari orang yang bekerja itu tanpa kontrak. 2/3. Wah, gede ya. 1/5 lagi, tambah lagi nih, 2/3 tanpa kontrak, informal banget itu. 1/5-nya lagi
pekerja dengan kontrak temporary. Sementara ya. Sementara. Jadi yang outsourcing gitu ya. Antara lain outsourcing dan undang-undang omnibus yang kemarin diundangkan itu lebih mempermudah pengoutsourcingan. Lebih mempermudah pekerja kontrak jangka waktu tertentu dan bisa diperpanjang sampai mati. Nggak ada batasannya. Nggak ada batasan. Jadi itu juga membuat sektor informalnya makin tinggi. Kita mau tanya ke Mbak Devi nih sebagai pengamat sosial gitu. Ini fenomenanya bagaimana Mbak Devi membaca? Apakah kemudian lapangan kerjanya tadi Mas Faisal mengatakan, oh iya tapi pekerjaannya makin nggak bermutu. Apalagi kita lihat 60% lebih angkanya para pekerja angkatan kerja kita ini berada di sektor informal gitu. Apa sih yang harus dilakukan oleh anak-anak muda supaya keresahan mereka itu bisa terjawab dengan mendapatkan pekerjaan? Pekerjaannya yang memang susah atau anak mudanya yang sekarang mentalnya tuh nggak semangat juangnya itu agak kendor gitu. Mbak Devi, tapi jangan dijawab dulu ya. Kita harus jeda dulu nih. Oke. Kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita jumpa sesaat lagi. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.